Bidang Dukungan Teknis Bapak Labayoni, Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Bapak Asmin Safari Lubis, anggota Bawaslu Provinsi, Kepala Bagian beserta staf Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia, para pegiat pemilu, para pejabat struktural, tenaga ahli dan tim asistensi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Republik Indonesia. Di Bawaslu kita belajar dunia tentang kepemiluan. Varian Omikron kini sudah menyebar, tetaplah waspada dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan penutupan Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Strategi Pengawasan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah penyampaian rangkaian tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Dukungan Teknis kepada Bapak Labayoni, disilahkan. Baik, makasih Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat anggota Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Muhammad Afifuddin dan Bapak Fritz Etro Siregar, yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Yang saya hormati Kepala Biro Pengawasan Pak Asmin Safari Lubis, yang saya hormati tim ahli dan tim asistensi yang hadir secara lengkap, Bapak Ibu peserta yang saya banggakan, yaitu Kordif dan Kabak se-Indonesia, teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semua sempat hadir dan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur dalam kondisi pandemi saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian saya hormati khusus kepada Pak anggota Bawaslu, Pak Kodim, Pak Fritz. Saya menyampaikan beberapa laporan pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Yang pertama bahwa sesuai rencana yang ada, kita meminta para narasumber untuk memberikan penguatan kepada seluruh peserta yang diawali dari tadi malam, yaitu setelah acara pembukaan narasumber dari KPU yaitu Pak Pramono. Selanjutnya pada tadi pagi Ketua DKPP Pak Prof Muhammad, dan pada beberapa waktu terakhir yaitu dari Pak Kakak Suminta, kemudian Pak Supriyadi dan Iksan Maulana. Dari paparan narasumber yang ada dengan berbagai materi yang menarik disampaikan, kemudian direspon secara baik dan diskusi yang terjadi secara luar biasa. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang disampaikan kemudian direspon secara baik. Kemudian ada masukan dari tim ahli dan tim asistensi dan kepala biro dalam hal ini. Maka rapat koordinasi kita pada hari ini menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi, yaitu ada 6 kesimpulan rekomendasi yang secara umum saya perlu bacakan dan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, kaitan dengan pengawasan penyusunan daftar pemilih tahun 2024, Bawaslu melaksanakan pengawasan penyusunan daftar pemilih dimulai dengan memastikan proses pelaksanaan pemutaran daftar pemilih berkelanjutan secara maksimal. Tujuan perbaikan daftar pemilih terakhir didorong untuk terkonsolidasi dengan data kependudukan sehingga sinkronisasi dapat terwujud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rekomendasi ini adalah hasil diskusi dan paparan dari Kementerian Dalam Negeri khusus Dukcapil tadi, yang mana sangat menarik sehingga waktu yang disediakan banyak pertanyaan dan banyak kesimpulan juga yang menarik yang kita lihat. Kemudian yang kedua, kaitan dengan pengawasan
pendaftaran partai politik. Pendaftaran partai politik, Bawaslu mengawali pengawasan pendaftaran partai politik dimulai dengan memastikan sistem informasi yang dikembangkan oleh KPU dapat berjalan secara optimal. Sosialisasi dan asistensi terhadap partai politik calon peserta pemilu dipastikan berjalan lebih awal. Dalam kaitan dengan rekomendasi partai politik ini, Pak Kodim, kita tahu bahwa kemarin semalam dari KPU menyatakan bahwa proses kaitan dengan tahapan awal itu kita masih belum ada penyelenggara di tingkat kecamatan atau tingkat kecamatan sampai seterusnya. Kita hanya mengandalkan pengawas dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Dengan demikian, kita berupaya semaksimal mungkin untuk menyiapkan dukungan sekretariat secara optimal, sehingga dapat dibuktikan bahwa kegiatan-kegiatan Biro dalam kedeputian teknis kita akan menghadirkan para kepala bagian atau staf yang membidangi hal tersebut, sehingga jika tiba saatnya tahapan berjalan dan itu bisa mendukung secara optimal apa yang diinginkan oleh anggota atau kodim di masing-masing tingkatan. Kesimpulan ketiga yaitu pengawasan pembentukan penyelenggara pemilu. Bawaslu melaksanakan pengawasan terhadap rekrutmen penyelenggara pemilu ad hoc untuk tahapan yang sedang berlangsung dan adanya kepastian penyelenggara pemilu yang memiliki kemampuan dan keterampilan penyelenggaraan serta memiliki independensi dan integritas yang tinggi. Selanjutnya, kesimpulan keempat, penyusunan standar tata laksana pengawasan, yaitu Bawaslu menyusun alat kerja pada semua tahapan yang akan berlangsung tahun 2022. Selanjutnya yang kelima, pengembangan aplikasi pengawasan, yaitu Bawaslu menyempurnakan sistem aplikasi yang telah digunakan pada pemilu sebelumnya untuk pelaksanaan pengawasan pada tahapan pemilu yang akan dilaksanakan mulai pada bulan Juni sesuai dengan PKPU yang akan ditetapkan. Rekomendasi terakhir adalah yang keenam, identifikasi tantangan penyelenggara pemilu tahun 2024. Berdasarkan masukan dari pemerhati pemilu, Bawaslu menyusun sistem pengawasan untuk menjawab tantangan pemilu tahun 2024, yaitu tentang pemenuhan hak pilih, politisasi sara, penggunaan fasilitasi negara, dan politik uang. Demikian beberapa 6 kesimpulan yang dihasilkan pada rapat koordinasi kita pada hari ini. Selanjutnya sebagai panitia penyelenggara yang dilakukan oleh Biro Pengawasan, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak anggota Bawaslu Republik Indonesia yang berkenan hadir, kemudian para narasumber juga yang sudah memberikan penguatan pada hari ini. Terima kasih yang sama kepada Bapak Ibu peserta yang telah menyampaikan permasalahan objektif di masing-masing wilayah sehingga dijawab oleh narasumber secara baik. Kemudian terima kasih juga kepada Kepala Biro dengan jajarannya, tim ahli dan tim asistensi atas kerjasama yang baik sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu kembali ke tempat tugas dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas sebagaimana diharapkan. Selanjutnya kami mohon perkenan anggota Bawaslu Republik Indonesia untuk dapat memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan rapat koordinasi penyusunan program dan strategi pengawasan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih Bapak Labayoni yang telah menyampaikan rangkaian tingkat lanjut pada rakor sore hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh anggota Bawaslu Republik Indonesia kepada Bapak Fritz Edward Siregar, dipersilahkan.
Izin Pak Korif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Pak Kordif Afifuddin, Pak Deputi Pak Boy, Pak Karo, Pak TA/Pak CEO, dan kawan-kawan sekalian, Ketua Anggota Bawaslu Provinsi, serta Bapak Ibu Kabak, serta pejabat yang hadir. Bapak Ibu sehat? Masih semangat? Mantap. Lupa tadi lagunya, jadi belum. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu sekalian, apresiasi atas keberaniannya datang ke Jakarta dengan segala resikonya. Dan terima kasih atas segala kontribusi yang Bapak Ibu berikan dalam mendesain sistem pengawasan kita di pemilu 2024. Bapak Ibu sekalian, saya boleh bicara dari hati ke hati lah ya, kira-kira ya. Ya, seperti selamanya ini enggak aja ya. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, sampai sekarang ini saya merasa bahwa kita masih belum melaksanakan Undang-Undang 7 tahun 2017 sebagaimana yang diinginkan. Kalau saya merasanya seperti itu. Masih banyak kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu, tetapi kita tidak melakukannya. Dan salah satu dasar saya dan salah satu contoh yang saya lihat adalah ini mulai saya renungkan setelah kemarin kita ada rapat mengenai soal pemilih berkelanjutan yang hari Kamis atau Jumat? Kamis, di mana Pak Kordif Afif menyampaikan beberapa temuan. Ada kabupaten tidak diajak, ada beberapa kabupaten tidak diajak rapat, beberapa kabupaten rekomendasi tidak ditindaklanjuti. Sebenarnya rekomendasi kita itu dianggap atau tidak nggak sih sebenarnya? Kenapa dasarnya kita bisa seperti itu? Sebagian itu mungkin karena ada salahnya kita. Kenapa salahnya kita? Kalau Bapak Ibu melihat bahwa undang-undang telah memberikan 3 jenis pelanggaran. Pelanggaran etika, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran pidana. Sampai sekarang kita masih punya frame bahwa pelanggaran itu hanya terjadi pada masa tahapan. Kenapa frame itu terbentuk? Karena kita mengacu kepada pelanggaran pidana. Kenapa pelanggaran pidana tidak bisa kita tindak lanjuti? Karena sentra gakumdunya nggak ada. Karena sentra gakumdunya tidak ada, maka pelanggaran pidananya tidak kita tindak lanjuti. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan pelanggaran administrasinya? Bukankah undang-undang telah memberikan bahwa pelanggaran administrasi adalah pelanggaran mengenai tata cara, mekanisme, dan prosedur. Setuju? Dan siapa yang menegakkan tata cara, mekanisme, dan prosedur? Kalau bukan Bawaslu. Kitalah sebagai pelaksana untuk menegakkan tata cara, mekanisme, dan prosedur tersebut. Pertanyaannya saya pada Bapak Ibu sekalian, apakah sekarang kita bisa memberikan rekomendasi ataupun menindaklanjuti sebuah pelanggaran administrasi? Saya berpendapat bisa. Kenapa harus tunggu tahapan? Bukankah Bawaslu dan KPU merupakan sama-sama lembaga yang permanen sampai di kabupaten kota yang telah diberikan oleh undang-undang? Apakah teman-teman di kabupaten kota itu masih bersifat ad hoc yang hanya dibentuk pada masa tahapan? Filosofis itu jangan sampai kita bawa pada saat Bawaslu kabupaten kota sudah menjadi lembaga permanen. Hari ini pun kalau kita mengatakan bahwa tidak ada tahapan, kita sudah memberikan rekomendasi, kita sudah memberikan perbaikan. Arah yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa Bawaslu dan KPU merupakan lembaga yang sejajar di dalam melaksanakan tugas kepemiluan.
ada pembagian tugas antara KPU dan Bawaslu. Dan Bawaslu diberikan amanah oleh undang-undang mewakili rakyat, mewakili negara untuk melakukan fungsi memastikan keterpenuhan dalam konteks hari ini adalah penyiapan data pemilih berkelanjutan. Persoalannya adalah pada saat anggota kita, pada saat Bawaslu Kabupaten Kota kita tidak diajak, tidak dilibatkan, padahal PKPU-nya sudah mengatakan adanya proses pelibatan, apakah kita membiarkan hal itu terjadi? Mungkin Bapak Ibu mengatakan bahwa oh itu bukan fungsi saya, ini adalah fungsi Kodim Penanganan Pelanggaran. Kemudian kita akan masuk kepada pertanyaan kedua. Sampai kapan kita akan berdebat, kapan sebuah temuan pelanggaran dari divisi pengawasan akan masuk kepada temuan yang ada di divisi penanganan pelanggaran. Apakah Bapak Ibu hanya menemu aja, hanya nemu, tapi nggak ada tindak lanjutnya gitu. Bapak Ibu sekalian, hal ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian karena kita sudah masuk, kalau saya mengatakan adalah mulai tahapannya belum, tetapi segala sesuatunya sudah harus kita pikirkan dalam konteks bahwa tahapan itu sudah terjadi. Dan yang kedua adalah kita ini sudah menjadi sebuah mesin yang sudah siap sampai ke kabupaten kota, tapi mesin kita masih belum jalan-jalan gitu. Apakah harus bunyi gongnya dulu? Kalau gitu kita kembalikan saja bahwa seluruh kabupaten kota menjadi lembaga yang ad hoc. Dan saya rasa Bapak Ibu juga tidak setuju. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian keluar dan kembali ke daerah masing-masing pasca daripada rapat kita hari ini untuk melihat bahwa undang-undang telah jelas memberikan kewenangan untuk kita melakukan fungsi pengawasan. Dan fungsi pengawasan itu adalah fungsi pengawasan pemutaran data pemilih berkelanjutan. Dan bagaimana cara kita mengawasi kalau kita tidak firm kepada pelecehan kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu. Sebagai anggota Bawaslu, saya marah apabila ada rekomendasi kita tidak dicuekin. Sebagai anggota Bawaslu, saya marah apabila kita tidak diundang dalam rapat-rapat seperti itu. Dan saya rasa itu hal yang perlu kita tegaskan. Bapak Ibu sekalian, tolong jangan tegang-tegang sedikit lah. Hari Minggu nih, tegang sekali sepertinya. Nah, berat ya sih ya? Ya berat. Dan, terus Bapak Ibu sekalian, ini sebagai yang terakhir, inilah ini, karena kode hukum sih ya, kode hukum disuruh bahas soal pemutaran data berkelanjutan gitu. Terus yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Kodim Datin, saat ini memang kita sedang melakukan perbaikan aplikasi yang sedang kita lakukan. Semua aplikasi sekarang sedang kita minta untuk kita panggil vendornya, kita lihat, kita berkomunikasi dengan berbagai vendor, pemilik, pengelola, pembangun aplikasi untuk bisa kita integrasikan ke dalam satu aplikasi. Saya berharap teman-teman divisi pengawasan dan juga Bapak Ibu sekalian nanti mungkin bisa ada evaluasi nih Pak Kodim bagaimana si Waslu tersebut bisa dioperasionalkan dengan lebih baik. Misalnya dengan menentukan titik-titik TPS-nya, kemudian proses reportingnya, atau mungkin yang teman-teman selama ini suka kalau curhat dari teman-temannya di divisi hukum, katanya form A daring nggak bisa diterima di MK, atau gimana caranya? Saya berharap pasca ini pemutahiran data kita ataupun pemutahiran sistem aplikasi yang dipergunakan, baik form A daring, baik Siswaslu, baik Gowaslu, itu juga bisa diperbaiki sehingga kami dari Kodim Datin dapat mengupdate sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi anggaplah Bapak Ibu kliennya dan kami sebagai developernya gitu loh. Tapi kan developer hanya bisa bertindak sesuai dengan arahan klien. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas semangat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan saya berharap semangat untuk melakukan fungsi pengawasan harus kita tingkatkan dari mulai kita sampai ke level kita dan juga yang ada di kantor. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fritz Edward Siregar atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita simak bersama sambutan dan arahan sekaligus menutup secara resmi rapat koordinasi penyusunan program dan strategi pengawasan yang akan disampaikan oleh anggota Bawaslu Republik Indonesia kepada Bapak Muhammad Afifuddin. Disilahkan. Terima kasih Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Suara saya mendadak hilang, semalam sampai subuh saya nggak tidur. Kerja kita ini Pak. Pak Fritz Edward Siregar, ini salah satu koordinator yang sangat setia menemani kegiatan-kegiatan divisi pengawasan. Terima kasih Pak Fritz sudah menyempatkan hadir di kegiatan kita. Pak Deputi, Pak Labayoni, dan juga Pak Kepala Biro Pengawasan, Pak Asmin Safari Lubis, Pak TA, para tim AS, dan juga seluruh jajaran sekretariat yang mensupport kegiatan ini. Terima kasih atas dedikasinya untuk senantiasa membersamai kita di kegiatan-kegiatan pengawasan. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu se-Indonesia dan atau yang mewakili serta para kabak. Kalau kabaknya kayaknya merangkap dengan bagiannya Pak Fritz ya. Kalau pengawasan itu sama humas ya. Ya, baik kita ini kerjasama. Bapak Ibu sekalian, saya ingin ngomong ngalor ngidul saja. Pertama, kalau yang disampaikan Pak Fritz sudah semalam saya juga sampaikan sedikit dan sebagiannya dijawab Pak Pram. Kayak PKPU 25 itu memang maunya KPU memang tetap dikaji ulang, maunya Bawaslu tidak, ya nggak akan ketemu. Jadi sudah dijawab Pak Fritz semalam sama Pak Pram. Termasuk yang disampaikan Pak Fritz tadi soal bagaimana kita antisipasi temuan-temuan di luar tahapan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat TV hari ini, misalnya ada lagu Jayalah Indonesia, ingat nggak lagu siapa itu? Mars Perindu. Dulu waktu awal saya jadi Bawaslu, ingat lagu itu pusing ya. Bagaimana cara menjelaskan kalau ada yang nanya nih, boleh apa tidak? Ada berita pembagian sembako berlogokan si ini, si ini, si ini. Dulu saya berpikir itu, langsung berpikir bagaimana menjawabnya. Paling lari-larinya belum tahapan, tidak bisa melarang sesuatu yang tidak diatur dan seterusnya. Sekarang saya nggak mikir saya, biar dipikir Pak Fritz. Paling tidak itu yang ada dalam benak saya, serius. Serius itu. Dan teman-teman yang lain. Kalau dulu Pak, ada isu ini, apa ini, saya langsung muter, apa ini yang harus kita jelaskan. Dan di antara yang kita lakukan, lagu itu kemudian tidak jadi diputar di TV-TV dia. Karena dia pakai frekuensi publik, karena anak-anak kita, adik-adik kita itu hafal lagu itu. Pancasila nggak hafal, lagu Mars Partai hafal. Maka harus kita larang, saat itu dilarang. Sama seperti kenapa tidak boleh aktor yang dia bisa bermain sinetron, tapi ketika sinetronnya berjalan di masa kampanye harus dilarang. Bisa Pak, tidak ada yang tidak bisa. Yang penting kerjasama. Itu yang kemarin-kemarin menonjol. Nah, terkait pencegahan, Bapak Ibu sekalian, divisi kita ini kan divisi pencegahan sebenarnya. Pengawasan ini kan ada dimensi pencegahannya. Dulu kita mau niru KPK, misalnya divisi penindakan, divisi pencegahan gitu kan. Ternyata sifatnya juga berbeda. Nah, saya mau cerita. Di divisi pencegahan ini saya kira Bapak Ibu Kordif pengawasan itu nggak bisa melakukan apa-apa tanpa support dari jajaran sekretariat. Mau sifatnya logistik, tenaga dan seterusnya. Saya membayangkan kita semua ini jadi penggerak pengawas gitu loh. Gimana ya? Saya membayangkan begini. Kalau cara pikir kita masih jalan di tempat, jangan berharap atau jalan pelan, jangan berharap ada kejutan-kejutan di kerja-kerja kita ke depan. Harus ada lompatan-lompatan.
Harus ada ide-ide yang di luar yang kita pikirkan atau difikirkan banyak orang. Saya akan mengutip apa yang disampaikan Pak Wailid tadi. Di divisi penanganan pelanggaran saya pernah sampaikan ini, Pak Frid ketawa-ketawa waktu saya sebut Jurgen Habermas dengan demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif itu kan meniscayakan adanya banyak sekali forum-forum yang memperjuangkan nilai demokrasi. Dan itu tidak harus forum-forum besar. Harus banyak inisiasi intinya, harus banyak inovasi dan seterusnya yang bagaimana ya Bawaslu itu kerjanya ya jangan cuman rakor kira-kira itu. Jangan cuman bimtek, tapi betapa aktivitas-aktivitas di bawah itu sifatnya adalah memelihara nyawa pengawasan ini. Dan itu salah satu muara atau awal munculnya SKPP. Bayangkan Bapak Ibu sekalian 10.000 orang terkader, sekarang itu 1.000 saja mereka aktif, maka 1.000 ini akan bikin forum-forum di mana itu memunculkan apa yang kita sebut praktek demokrasi deliberatif. Mereka bukan Bawaslu, tapi akan ngomongin soal bagaimana pengawasan yang baik, menjaga pemilu yang baik. Demokrasi deliberatif. Jadi kalau kita hanya urusannya, mohon maaf nih, kalau saya mengamati teman-teman di grup kadang-kadang kan, bagaimana aktivitas di provinsi ini kok bisa banyak ini tapi kemudian bisa ngembangin, yang di sini nggak bisa dan seterusnya. Itu murni soal keberanian dan soal soal ide. Jangan berharap di semuanya itu selesai dengan anggaran. Anggaran berapapun Anda dikasih pasti Anda akan merasa kurang. Tidak ada orang merasa cukup dikasih anggaran itu. Tapi begitu Anda punya ide, punya gagasan, berapapun uang yang Anda punya, itu bisa maksimal. Maksimal itu tidak harus diukur dengan frekuensi aktivitas yang besar-besar, tidak. Yang itu tadi, demokrasi deliberatif itu meniscayakan adanya forum-forum bagaimana semangat orang untuk mengevaluasi Bawaslu, semangat orang untuk bersama Bawaslu itu semakin tumbuh subur. Tumbuh subur di masyarakat. Mas Pram semalam menyampaikan, bagaimana KPU itu tidak hanya ngajak orang milih, tapi lebih dari itu maunya juga. Maunya apa? Nilai demokrasi semakin baik, orang juga ingin mengajak tidak memilih dengan alasan uang dan seterusnya. Kan sama. Tapi apakah kegiatan seperti SKPP ada? Kan enggak sama. Artinya apa? Ya ide, berani beride. Anda punya ide terus gagal itu enggak dosa kok. Satu. Kedua misalnya, saya dalam hati kecil saya yang paling tulus berharap Pak Frid, Pak Bagja dari kita sama-sama lolos untuk jadi Bawaslu kembali. Itu sekaligus doa pertama. Kedua, ya kalau saya lolos di KPU ya pasti ya berharap lah. Masa iya nggak berharap lolos diri sendiri kan? Saya ingin menyampaikan begini. Kalau nanti katakanlah apa-apa yang sudah kita lakukan, Siwaslu, Gowaslu, silakan dicek. Saya kira teman-teman LNGO ada di sini juga. Hampir seluruh peserta wawancara di Timsel tidak ada yang tidak menyebut Gowaslu, Siwaslu dalam sesi wawancara dengan Timsel. Artinya barang ini mau diapain itu sudah kadung masuk ke banyak orang. Tinggal bagaimana kita tingkatkan. Nah ini tantangan divisi pengawasan, bagaimana nanti bisa berkolaborasi dan disupport lebih kuat oleh Pusdatin. Yang saat kemarin kita bikin ini belum ada Pusdatinnya. Tidak sekuat sekarang. Dan kebetulan Pak Frid passionnya itu di situ, teknologi informasi dan seterusnya. Jadi ini tugas berat yang sebenarnya bisa sangat enak kita wujudkan kalau ada kesinambungan. Bukan berarti kalau yang lain tidak berpikir seperti itu, tidak. Saya membayangkan ini tinggal selangkah lagi saja. Teknologi informasinya kuat, idenya bagus, diikat bagus ini. Bayangkan kalau itu bisa kita lakukan, wajah Bawaslu ke depan tuh harapan saya akan menarik gitu loh. Ya kalau Bawaslunya menarik kan yang repot KPU-nya. Ya gitu ya. Nah saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian, para kabak,
atau jajaran yang mengikuti kegiatan ini memberi support yang lebih terhadap para Kordif. Kenapa? Anda harus, dan kita semua lah, berpikir bahwa ketaatan kita kepada pekerjaan kita itu ada semacam hobinya di situ biar nggak tersiksa. Jangan-jangan ada orang yang merasa kecelakaan aja masuk Bawaslu, sehingga 5 tahun jadi Bawaslu tersiksa terus. Diminta laporannya hilang, susah. Saya kemarin agak ngasih peringatan ke teman-teman jajaran, meskipun ini tanda tanya kita ya, ketika KPU mendadak mengajak ngomong soal hasil DPB. Sementara itu surat hanya 4 hari sebelum kegiatan. Nah, saya itu maunya apa yang sering kita diskusikan di grup itu ketarik semua. Kan nggak bisa, hanya beberapa provinsi yang bisa. Artinya mekanisme reward punishment, mengevaluasi kerja jajaran itu harus kita munculkan. Saya nggak menemukan data temuan itu merata di semua provinsi atau semua regio. Kalau tadi yang disampaikan Pak Afrid, tidak ada keseragaman, tidak diundang dan seterusnya, itu kan bagian dari temuan, tapi itu tidak banyak. Klarifikasi dari Pak TA dan teman-teman misalnya, kalau kita tarik langsung di kabupaten lebih cepat datanya, tapi ini merusak struktur organisasi kita, Pak. Anda akan terlewati terus oleh teman-teman kabupaten, itu nggak bagus. Ketika laporan itu dilangsungkan ke kita, iya sampai ke kita, tapi Anda nggak tahu apa yang dilakukan jajaran kabupaten nanti. Nah, saya kira kita ringan-ringan saja untuk membicarakan bahwa yang begini-begini harus kita benahi gitu. Teman-teman sekretariat, jajaran atau staf yang ditelepon juga hilang semua gitu kan. Di ruangan saya sampai malam kita begadang untuk menyiapkan materi sama teman-teman Zaid dan seterusnya. Tapi data supportnya nggak ada. Itu dikarenakan waktu yang sangat cepat dari undangan KPU yang diberikan ke kita. Maka saya beride saja, ada Pak Asmin, ada Pak Deputi waktu itu juga, begitu Zoom mulai, langsung kita mintakan Zoom-nya KPU, meskipun teman-teman sebagian di kantor-kantor KPU kan, kita mintakan Zoom, tahu-tahu memang Zoom-nya bermasalah. Saya WA sama Pak Zudan, bagaimana kita ngomong data online, Zoom-nya aja bermasalah ini begini. Karena kira ditunda itu, rapat itu kan. Nah saya mau bilang bahwa itu tadi, hati-hati dengan hal-hal yang sifatnya kerikil. Kalau kata orang, kalau kita mau jadi apa-apa, halangan yang sifatnya batu besar bisa kita lihat, begitu kita lihat, kita antisipasi, kita carikan cara menggeser batu itu. Tapi begitu kerikil, Pak, sepatu kita terpleset, jatuh kita nggak bisa bangun. Nah hal-hal kecil terhadap teknis itu harus ada cara internal yang harus kita lakukan untuk bagaimana percepatan laporan dan seterusnya itu menjadi lebih baik. Meskipun kita tahu, kayak tantangan yang disampaikan Pak Afrid, kita sebentar lagi akan dihadapkan pada situasi kampanye luar jadwal dan seterusnya. Dari awal kita jadi bawah sampai sekarang itu akan berulang lagi. Dan kalau cara pikir kita nggak progresif, maka kita akan mengulangi atau melakukan hal yang sama. Hal yang pernah kita lakukan di awal-awal kemarin. Ya kayak tadi contoh yang saya sampaikan. Bahkan kalau kita tidak bisa melakukan itu, maka ya jelas mundur Bawaslu ini. Jadi harus lebih dari apa yang kita sudah pernah lakukan. Karena inovasi orang melakukan pelanggaran juga semakin macam-macam. Semakin bervariasi. Ayo sekarang, kalau yang teman-teman yang main kripto segala macam itu, gimana kalau politik uangnya dilewatin koin-koin itu? Dulu di Bangka Belitung pernah itu, token listrik ya, token kan itu, 20-an ribu apa berapa itu. Saya ketemu orangnya yang melaporkan dan seterusnya, meskipun nggak bisa ditindak waktu itu. Hampir berapa rumah itu, banyak sekali rumah dikasih token listrik diisi 20 apa 25 ribuan satu rumah, kan kecil. Tapi ini kan modus baru. Sama seperti nanti kalau misalnya sifatnya itu transfer atau dompet elektronik kita itu. Nah ini kan bisa juga jadi antisipasi. Termasuk kampanye-kampanye di media penyiaran, media elektronik,
atau media sosial, yang nggak bisa kita bendung sekarang kan. Sebenarnya kan sudah ada kampanye-kampanye dalam arti umum. Nah itu kan nggak menganut ruang dan waktu sebenarnya. Di udara udah ada perang, cuman nggak ada yang menyoal aja jadi ini. Tapi ntar lagi pasti Partai Perindo itu rame lagi. Begitu KPU menetapkan tahapan, akan disoal lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya berharap Bawaslu ini atau terutama divisi pengawasan semakin baik dalam kerja-kerjanya. Nggak boleh kita hanya jadi teknokrat, kita harus bisa menggerakkan pengawasan ini, menggerakkan pencegahan ini, inovasi dan kolaborasi. Sekarang itu dalam istilah Pak Ical itu kata-kata magis, kata-kata magic. Semua orang bicara soal inovasi dan kolaborasi. Penjabarannya beda-beda. Pokoknya harus ada inovasi, kolaborasi. Gak ada itu kita tertinggal dan semua orang. Maka buku saya judulnya itu. Termasuk makalah yang saya akan sampaikan ke tim sel. Itu inovasi dan kolaborasi. Saya tidak menyoal soal teknis pemilunya, teknis pengawasannya. Bisa Pak semua kita. Tapi bagaimana modal yang sama, ini lompatannya lebih jauh. Modal 1 juta, untungnya bisa 100 atau bisa untung 500 kan gitu. Nah, saya membayangkan Bapak Ibu ini sangat paham juga soal tren internasional sekarang menyatakan bahwa Indonesia sedang declining, demokrasi dan seterusnya. Pak Ical tadi cerita banyak hal pengalaman di banyak lain. Lepas dari apa yang disampaikan Pak Ical, saya ingin bilang begini. Sebenarnya kita tidak juga jauh lebih buruk-buruk amat. Cuman memang segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini mengharu biru. Warga kita ini senang sekali meramaikan situasi-situasi yang ya kayak meme-meme beredar, ya orang tahu-tahu karangan bunga bisa banyak sekali pada event-event tertentu yang itu diskenariokan. Saya pernah dapat pesan menarik, orang Indonesia itu menarik katanya. Bayangkan kalau kita naik mobil, dulu zaman belum ada WA call yang gratis dan seterusnya, itu masih telepon yang berbayar semua. Betapa kita dengar radio, update dari sini, melaporkan dari Jalan Insinyur Majen Sungkono terjadi kepadatan lalu lintas apa, seakan-akan semua warga itu mau jadi reporter. Dan itu mereka mau keluar pulsa. Jadi partisipasi kita sebenarnya tinggi banget. Semangat partisipasi, keluar uang untuk memberikan informasi terdekat lewat khalayak, lewat radio, itu mau. Telepon-telepon itu mau. Termasuk bagaimana kita mendapatkan penghargaan sebagai negara yang paling tinggi nilai filantropinya, nilai kesedekahannya, nilai mau membantunya. Itu paling tinggi. Artinya ini modal baik untuk partisipasi. Jangankan sekedar menjawab pemilu yang lebih baik. Orang ngeluarin duit di Indonesia itu untuk membantu saudaranya, itu juara Pak kita. Negara yang paling tinggi nilai filantropinya atau nilai kedermawanannya itu Indonesia. Dan saya kira ini modal yang kuat sekali, semangat partisipasi kita sangat tinggi. Jadi harapan saya Bapak Ibu sekalian, forum ini menjadi forum yang penting, meskipun dilakukan di Sabtu dan Minggu, saya merasa karena hampir mengikuti dari awal sampai akhir, di antara forum yang penting dan ya padat itu ya pertemuan kita kali ini. Dan acara ini akan kita tutup resminya sore, tapi nanti malam mungkin kita mau ngobrol-ngobrol saja biar ikatan kekeluargaan kita, karena ini divisi pengawasan dan para kabak itu semakin baik, melampaui batas-batas struktural, ngobrol santai itu kadang-kadang lebih mendekatkan kita, lebih mengeluarkan ide-ide dan gagasan untuk pengawasan yang lebih baik. Dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dan atas izin Bapak Ibu sekalian, maka forum ini dinyatakan ditutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Afifuddin atas sambutan dan arahannya sekaligus telah menutup secara resmi rapat koordinasi pada sore hari ini.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah mendengarkan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara penutupan Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Strategi Pengawasan. Pergi ke pasar naik angkutan untuk membeli buah dan juga sayuran. Mari bersama kita doakan segala hajat Pak Afif dan Pak Fris dikabulkan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas